Tidak ada ibu yang akan terima anaknya ibaratnya dengan kata-kata negatif seperti itu. Karena jujur kalau misalnya Ilvo sendiri, pasti Mama Ilvo akan marah-marah. Tapi Bunda benar-benar memberikan kekuatan untuk kita, bukan hanya untuk Amel aja, tapi untuk seluruh fans. Bunda begitu ikhlas banget, Bun. Kenapa, Bun? Aku bercerita tentang merindumu. Tahukah kamu, ketika rindu datang dalam gelap, layaknya malam merindukan bulan, aku ingin memelukmu dan tak mau melepaskan lagi. Kataku genangan adalah tempat kita berkaca, membaca janji yang pernah terucap, yang tercecer di antara angin dan air yang rinai. Aku ingin menata ulang surya, membasuh kerinduan, melewati cerita yang telah dinaskahkannya, menari jiwa kita yang terpisah di ujung nafas, dan jantungku tertegun melihat dirimu, seperti bunga di tanah tandus yang bertahan dari sinar matahari. Malam pergi mengantarkan pagi, dan aku masih di sini. Kataku genangan adalah tempat kita berkaca. Kenangan adalah kenangan. Oke, dan ini merupakan sesi yang berikutnya. Saya masih bersama Amel dan sekarang ini saya menghadirkan Bunda untuk bertanya-tanya. Nggak lama kok, Bun. Nggak, pertanyaannya juga nggak ini kok. Bun, sebelumnya terima kasih Bunda udah ketemu dengan Ilvo saat ini. Kita kan komunikasi selama ini via Instagram ya. Bunda juga memberikan support untuk perkembangan channel Vio Traveling juga. Dan itu adalah salah satu sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Bunda sangat lembut banget, Bun. Ini memang karakternya Bunda? Ya, seperti ini sih adanya. Ah gitu. Yang Ilvo tanyakan, bagaimana perasaan Bunda punya seorang Amel Amelia? Di antara seluruh manusia di dunia ini, ibaratnya Bunda adalah ibu yang terpilih lah gitu loh. Pertama buat saya itu dititipkan seorang anak itu adalah sebuah keistimewaan. Karena saya artinya dipercaya untuk punya tanggung jawab terhadap sebuah kehidupan dan mengantarkannya sampai ke dewasa. Kemudian saya dipercaya 3 orang anak, dan buat saya mereka itu adalah matahari saya. Matahari di mana tempat saya bisa melanjutkan hidup dan punya tujuan untuk hidup, bahwa untuk mereka saya harus bisa berjuang sampai akhir. Oke. Bunda sebelumnya latar belakangnya Bunda masih berhubungan dengan dunia seni. Mungkin waktu pada saat kuliah atau sekolah, atau mungkin Bunda sebelum berumah tangga, Bunda ini seorang, karena aku melihat dari tulisan Bunda itu berbeda dari yang lain. Menulis sebetulnya kesukaan saya dari kecil. Jadi waktu dulu saya tuh pernah ikut, zaman dulu ada majalah Bobo, kawanku. Itu saya suka nulis, dan waktu masuk ke majalah itu seneng banget tulisan saya masuk ke situ. Kemudian saya berlanjut, setiap kali ada hal-hal apapun saya biasa menuangkannya ke tulisan. Karena sebetulnya saya hampir sama seperti Amel, bahwa saya juga seorang introvert dan seorang yang gak terlalu suka keramaian, lebih suka menuangkan segala sesuatu dalam bentuk tulisan. Dan banyak tulisan Bunda dalam bentuk puisi atau mungkin cerita pendek juga.
Cerita pendek itu waktu masih remaja, saya suka nulis. Tapi kemudian setelah itu lebih banyak bentuknya puisi kali ya. Puisi ya. Dan kalau dikumpulkan ada beberapa total puisi saat ini Bun? Atau mungkin memang udah gak kehitung? Kalau dikumpulkan sebetulnya banyak banget karena waktu itu semasa saya SMA itu saya tuh dulu kan kita nggak ada handphone ya, jadi kita tulis kemudian diketik pakai mesin tik manual, itu saya jilid pakai kertas folio itu setelah berapa puluh lembar kita jilid. Nah itu buku-buku itu tuh sayang kemudian sudah nggak ada lagi. Jadi kalau dikumpulkan udah nggak terhingga ya, udah terlalu banyak. Setiap kali saya selalu menulis. Kemudian punya perasaan apa sih Bun setelah Bunda menuliskan dari kata-kata yang Bunda tulis? Apakah ada kayak ketenangan sendiri? Apa momennya pun juga ada momen-momen tertentu pada saat Bunda mau menulis? Untuk menulis itu sebetulnya selalu dari hati. Jadi kalau memang belum ada satu keinginan, satu dorongan, itu biasanya saya nggak nulis. Oh gitu ya. Oke, pada saat waktu Ilvo menuju ke Ciamis, Ilvo sempat menulis juga puisi. Kemudian Ilvo juga menyampaikan amanat Bunda, boleh ya? Amanat Bunda pada saat itu via DM, ini cocoknya nanti boleh nggak dibacakan di makam almarhumah. Dan itu puisinya sebelum jauh viralnya Amel ya? Jauh sebelum viralnya Amel. Kenapa Bun? Baru sekarang Bunda kasih? Saya merasa di tulisan itu waktu saya melihat pertemuan Amel dengan Bunda almarhum, saya merasakan tulisan itu bisa mewakili bahwa sebetulnya harusnya kita bisa bahagia bersama. Pada saat Bunda kirimkan puisi itu, jujur, Ilvo membaca sekilas, kemudian no, aku nggak sanggup bacain. Tapi pada saat di makam saya bacain, nangis karena pertama dari bahasa kalimatnya, yang kedua tidak menguasai isi dari puisi itu. Karena aku nggak mau, karena berkali aku baca, ada hal yang ibaratnya sedih banget gitu loh. Itu Bunda merasakan kesedihan pada saat menulis itu? Ya. Sebuah antara sebuah kesedihan dan kebahagiaan. Jadi begini, sebuah kesedihan karena kita harus melihat kebahagiaan itu bisa dilalui secara terpisah, dan kita sedang menunggu bahwa nantinya kita bisa bertemu kembali, menjalin kebahagiaan bersama yang awalnya itu mimpi kita. Oke, sangat luar biasa, Bun. Gimana saat ini sudah melewati ibaratnya Bunda sebagai yang selalu bersama Amel dari awal ditemukan Amel sampai Amel viral sampai dalam kondisi seperti ini. Sekuat itukah Bunda saat ini? Karena Ilvo orang lain aja melihat kondisi seperti itu jujur gak kuat. Tapi Bunda sangat kuat banget. Tidak ada ibu yang akan terima anaknya ibaratnya dengan kata-kata negatif seperti itu. Karena jujur kalau misalnya Ilvo sendiri, pasti mama Ilvo akan marah-marah. Tapi Bunda benar-benar memberikan kekuatan untuk kita, bukan hanya untuk Amel aja, tapi untuk seluruh fans. Bunda begitu ikhlas banget, Bun. Kenapa, Bun? Karena saya selalu ajarkan anak saya bahwa di luar sana mereka punya hak untuk bicara apapun deh,
kita nggak bisa meminta mereka mengatakan sesuatu yang selalu kita sukai. Jadi saya mengajarkan anak saya untuk selalu bisa kuat mendengarkan apapun dari mereka. Kita harus bisa menghargai mereka, bahwa kita harus tetap baik. Suatu saat nanti kita akan berkumpul dengan orang-orang yang baik. Untuk melewati itu semua memang gak mudah, tapi saya harus bisa melewati itu karena saya harus membawa anak-anak saya maju. Oke, kalau boleh dipilih ya Bun. Aku jadi sedih. Kalau boleh dipilih, Bunda pengen ke masa yang sebelum viral atau kondisi saat ini? Kalau ada dua pilihan tersebut. Saya tahu saya gak punya hak untuk menjawab pilihan yang telah dibuat oleh Allah kepada kita. Jadi saya tidak akan memilih. Saya tidak akan memilih di antara dua pilihan yang Bang Ilfo berikan. Saya akan menjawab bahwa saya akan terus menjalani apa yang telah dinaskahkan oleh beliau dan menjalankan, percaya bahwa apapun yang kita jalani itu memang sudah harusnya kita jalani. Melalui cerita yang telah dinaskahkannya. Berhubungan dengan Tuhan kan Bun? Kartanya di belakang itu. Betul. Kemudian yang Ilfo tanyakan, aku ingin memelukmu kembali dan tak mau melepaskan lagi. Ini berhubungan dengan almarhumah Bunda. Ya, jadi waktu itu saya sempat bicara dengan adik mengenai perasaan-perasaan yang adik rasakan. Kemudian yang terlintas seperti itu. Karena dari pertama kali Ilfo tahu puisi itu, dibaca lagi, aku penasaran lagi, aku kupas lagi dari per kalimatnya. Ya, jadi memang sesuai dengan feeling yang Ilfo rasakan sih sebenarnya Bunda. Karya Bunda sangat bagus. Harapan Ilfo nanti boleh gak aku bacain ke salah satu karya Bunda lagi yang menurut Bunda oke gitu? Anytime. Oke, kita ngomong relax lagi nih. Amel waktu kecil gimana Bun? Memang pemalu seperti ini? Nah, adik waktu kecil itu agak berbeda. Jadi dari kecil itu adik sering sekali menunjukkan sebagai penyatu. Penyatu itu maksudnya gini, misalnya kan kita dulu sering main ke tempat yang arena bermain anak-anak ya. Nah, itu kan biasanya kan anak-anak kecil kan suka misalnya berebut mainan. Atau misalnya tempat apa. Kemudian adik kalau melihat kayak gitu, dia tuh datang ke mereka terus diajak ngomong, kenapa kok berantem? Misalnya berantem rebut apa? Oh, nanti adik gantian yang ini ya, ini kakak dulu. Yuk jangan berantem yuk. Terus akhirnya diawasin sampai akhirnya mereka bisa gantian. Ya akhirnya mereka bisa main bareng gitu. Dan dia sering melakukan itu setiap kali ada anak-anak yang kelihatannya mungkin kurang bertengkar gitu ya, misalnya bertengkar atau bisa berselisih. Atau kalau ada anak-anak yang sendirian, dia samperin. Bunda punya putra-putri kan 3 ya. Karakternya berbeda-beda. Karena yang Ilfo kenal Abi juga nih cerdas banget, ceria banget. Nah, kalau Amel sendiri memang seperti ini, nggak dibuat-buat seperti itu dari kecilnya sampai kalem seperti ini aja Bun. Dari kecil sih memang seperti ini. Memang sampai sekarang pun adik menjadi dirinya sendiri. Dan saya selalu minta untuk tidak pernah menjadi yang lain, lebih baik jadi diri sendiri. Plus minus adalah anugerah dari Allah untuk kita terima. Kita berhubungan lagi. Bunda pasti tahu dong sosok almarhumah ya, sangat dikenal. Tadi Ilfo udah sempat nanya, Bun waktu hamilnya Ade dulu apakah sering dengerin lagunya? Walaupun itu sudah sekian tahun almarhum pergi kan. Tapi ternyata Bunda memang salah satu menyukai karya almarhumah juga ya. Ya, pada zamannya itu semua pasti tahu, termasuk saya. Waktu kemudian beliau juga gak ada, saya termasuk salah satu yang ikut sedih atas kepergiannya. Karena tahu sekali waktu itu
kemudian juga menyukai tampilannya, aktingnya, lagu-lagunya. Tapi waktu hamilnya Ade sebetulnya menyukainya tuh bukan terlalu, tapi suka sih, memang mendengarkan beberapa tapi nggak selalu setiap saat. Ya itu aja sih. Oke, aduh saya pengen ngobrol lama-lama karena keterbatasan waktu. Mungkin Bunda juga ada kesibukan setelah ini. Tapi yang penting sekali lagi tadi Ilvo udah bilang sama Ade, ini bukan pertemuan yang terakhir ya Bun. Setelah ini kita masih akan ketemu lagi. Bunda jangan sungkan. Kalau misalnya Ilvo ada waktu, kita pasti akan ketemu. Aku pengen ngumpul-ngumpul ngelihat V dan Ade, termasuk Agus juga, acara-acara itu aku pengen banget ikut. Sumpah. Tapi karena memang jadwal yang pekerjaan Ilvo yang memang tidak bisa diatur dengan baik sebenarnya, karena memang kalau bekerja itu kan kita kan shifting. Bunda mungkin udah tahu ya, kalau Ilvo kerja di salah satu perusahaan call center segala macam, itu ada jumping, ada off-nya pun juga nggak beraturan. Tapi makanya pada saat ini Ilvo sangat mengucapkan terima kasih Bunda bisa meluangkan waktu di akhir pekan ini. Bun, harapan Bunda untuk kedepannya gimana? Mungkin harapan Bunda terhadap Ade, atau mungkin harapan Bunda terhadap Ilvo mewakili dari para support system dari konten kreatornya Ade. Harapan Bunda itu apa? Pertama, sebelum mengucapkan harapan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas semua support yang telah diberikan kepada Ade dan kepada lingkungan. Harapan saya adalah agar semua yang diberikan mohon bisa membantu untuk Ade agar bisa lebih percaya diri, diberikan dengan apa adanya, dan tidak memberikan tidak menaruh sebuah harapan yang terlalu tinggi, karena itu bisa nantinya membuat sebagai suatu beban. Jadi mari kita jalani sama-sama semua yang sudah ada saat ini, supaya bisa kita ikuti naskah apa ya yang sudah dijalani, yang sudah ditetapkan. Kita jalani sama-sama naskah itu. Amin. Terima kasih ya Bunda ya. Pesan Bang Ilvo buat Amel, silahkan sekarang relax dulu, pikirkan baik-baik. Apapun nanti yang kedepannya, aku sih berharapnya nanti di bulan Juni nanti ya, pada hari spesial kamu udah menjadi seseorang yang bisa mengambil sebuah keputusan yang sangat luar biasa. Karena banyak yang merindukan kamu, Dek. Ya? Oke, Bunda terima kasih banyak atas waktunya, Amel juga ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyaksikan. Kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, kita minta maaf. Yang pastinya ini adalah tujuannya untuk memberikan kerinduan teman-teman kepada Amel. Saya udah ketemu dengan Amel, apalagi permintaannya setelah ini aku juga gak tahu. Karena dari kemarin tuh diminta kapan ketemu Amel, sekarang sudah saya kabulkan. Baik, saya Ilvo Tanjung, Bunda dan Amel pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.